Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih sempat hadir di ruangan ini untuk melakukan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu melaksanakan pembelajaran proses belajar mengajar. Baik, sebelum kita melanjutkan, apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita sempat bertemu pada hari ini untuk belajar untuk mata pelajaran fisika. Nah, sebelumnya mungkin di antara kita mungkin pernah ya melakukan apa itu mandi di sungai, kemudian kita menyelam baik di sungai maupun di kolam. Nah, saya akan mengilustrasikan perumpamaan seperti ini. Anggaplah ini sebuah kolam dan ini adalah permukaan air. Nah, saya ambil contoh Indah Cahya. Misal dia sedang menyelam di posisi ini. Nah, biasanya kalau kita menyelam semakin dalam, maka kita akan merasakan telinga kita sakit. Seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Tentunya dalam fisika, hal yang menyebabkan tersebut adalah tekanan. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini, yakni tekanan. Tetapi yang karena kita bahas adalah zat cair, maka materinya yaitu tekanan hidrostatik. Nah, perlu kita ketahui bahwa di tekanan hidrostatis itu dibagi menjadi dua kata, yakni tekanan dan hidrostatis. Untuk tekanan sendiri, hal lain adalah gaya yang bekerja pada suatu benda ya tegak lurus dengan permukaannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk hidrostatis sendiri dibagi dalam dua kata, yaitu antara hidro dan statik. Berbicara masalah hidro berarti kita berbicara kepada zat cair, dan statik artinya dia berada dalam keadaan diam ataupun setimbang. Nah, pada pertemuan kali ini kita diharapkan dapat merancang sebuah percobaan tekanan hidrostatis dan pemanfaatannya serta presentasinya. Oke. Nah, secara matematis atau secara umum, persamaan tekanan ini dituliskan sebagai P sama dengan F dibagi dengan A. Ini adalah persamaan umum, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan suatu benda, dan A adalah luas permukaan. Nah, ini merupakan persamaan umum untuk tekanan. Untuk tekanan hidrostatis sendiri,
di mana di sini ada F adalah gaya yang bisa dicari dengan persamaan P sama dengan Rho dikali dengan mohon maaf, bisa dicari dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi dibagi dengan luas permukaan. Ini adalah F. Nah, pada persamaan ini ada massa dan percepatan gravitasi. Nah, biasanya percepatan gravitasi itu adalah suatu ketetapan atau bersifat nilai konstan, yakni 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk massa sendiri itu bisa diperoleh dengan, nah sebelum kita mencari nilai M, karena yang kita bahas adalah zat cair, biasanya zat cair memiliki yang namanya massa jenis dan volume, sehingga persamaan ini dapat berubah menjadi Rho dikali P dikali percepatan gravitasi bumi dibagi dengan A. Rho kali V adalah M. Nah, karena dan pada persamaan ini belum selesai untuk persamaan tekanan hidrostatis, dan ini bisa lagi juga untuk P, karena berbicara tentang volume berarti ini bisa dikatakan P itu bisa sama dengan atau luas permukaan karena kita berbicara tentang volume, sehingga persamaan ini bisa berubah menjadi, nah untuk volume sendiri dapat dicari dengan persamaan A Rho dikali A dikali dengan H dikali dengan percepatan gravitasi bumi dibagi dengan luas permukaan. Nah, biasanya dalam pelajaran matematika untuk pembagian sendiri jika pembilang dan penyebut ada yang sama berarti itu dihilangkan. Sehingga rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho H G, atau yang paling umum kita kenal yaitu P sama dengan Rho G H. Nah, di mana P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang mana yang dimaksud dengan kedalaman. Nah, bisa kita kembali di sini. Tadi kita simulasikan bahwa indera cahaya menyelam pada posisi ini. Nah, yang mana ini maksud kedalaman? Yaitu jarak dari permukaan zat cair ke sisi indera cahaya. Artinya kedalaman adalah Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Saya, Pak. Oke, silakan ke Aulia. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatik? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Vera Aulia, yaitu bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis, sebentar ini kita akan melakukan percobaan agar bisa mengetahui bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara percobaan kita nanti. Nah, di sini saya sudah siapkan ada beberapa 3 buah botol yang akan kita gunakan pada saat percobaan nanti. Nah, gambarnya seperti ini.
andaikan ini adalah sebuah botol, nantinya kita akan mengisinya dengan air. Misal kita mengisi sampai di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah lubang pada botol. Yang pertama pada ketinggian 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Nah, anggaplah kita membuat sebuah lubang pada ketinggian 5 cm dari dasar botol, misalnya di sini. Dan anggaplah dalam botol ini ada air yang penuh. Selanjutnya kita akan meletakkan mistar berada pada posisi ini. Nah, yang akan kita amati nantinya adalah seberapa jauh pancuran air yang keluar pada lubang ini. Misal di sini. Makanya yang kita harus perhatikan adalah di berada posisi mana air sedia pada mistar ini. Dan kemudian kita akan memasukkan nilainya ke dalam tabel percobaan nantinya. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, untuk melakukan percobaan tersebut, kita akan membagi dalam 2 kelompok. Baik, untuk kelompok pertama, Indah Dwi Cahya dengan Siti Marwah. Kelompok kedua, Vera Aulia dengan Suci. Untuk sebelum kita lakukan percobaan, saya akan membagikan kepada pihak kelompok, ini adalah pekerja peserta didik yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan eksperimen. Oke, perhatian kelompok ya. Nah, berhubung karena yang kita lakukan adalah air, jadi sangat tidak memungkinkan untuk kita lakukan di dalam kelas, maka kita akan melakukannya di luar kelas. Bisa dipahami? Iya, Pak. Baik, tadi kita telah melaksanakan praktikum tekanan hidrostatik untuk mengetahui hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatik. Baik, selanjutnya saya minta kepada perwakilan kelompok 1 untuk membacakan kesimpulannya. Dari percobaan yang telah dilakukan, hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman berbanding lurus. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 tolong dibacakan kesimpulannya. Semakin dalam satu zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatiknya. Nah, oke. Baik, kalau kita dengar dari penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbeda kalau kita dengar, namun sebetulnya itu maknanya sama. Nah, hubungan antara tekanan hidrostatik dengan kedalaman itu memang berbanding lurus. Artinya, semakin dalam suatu zat cair maka tekanan hidrostatiknya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Oke, bisa dipahami? Iya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, di halaman paling belakang KPD-nya itu ada soal evaluasi yang akan kalian kumpulkan di pertemuan depan. Nah, di situ ada soal kurang sekitar 5 nomor yang dikumpul masing-masing perwakilan kelompok saja. Bisa dipahami? Iya, Pak.
Oke, baik. Berhubung waktu kita sudah selesai, dengan mengucapkan alhamdulillah, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum.